Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita membuka Alkitab. Kita membaca dari Yohanes pasal yang ke-18. Satu percakapan yang kita lihat begitu menarik antara dua orang penting di dalam pandangan dunia. Dunia menganggap orang ini begitu penting. Tetapi surga dan seluruh alam semesta ini memandang orang yang lain itu begitu penting. Ada satu percakapan yang menarik untuk kita renungkan, berbicara tentang sang kebenaran ini. Mari kita sama-sama membaca dari Yohanes 18 ayat 33 sampai ayat yang ke-38. 33 sampai dengan ayat yang ke-38. Kita membaca bergantian. Saya akan membacakan ayat 33. Saudara menanggapi dengan ayat selanjutnya sampai ayat yang ke-38b, ya, di 38b kita berakhir. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakannya, bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Apakah kebenaran? Sudah mengatakan demikian, keluarlah Pilatus lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata, "Aku tidak mendapati kesalahan." Kita membaca sekali lagi bersama ayat yang ke-37, 2, 3. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, seorang hamba Tuhan pernah berkata, pemahaman kita tentang Allah akan menentukan bagaimana kita hidup. Pemahaman kita akan Allah menentukan bagaimana kita hidup. Hari ini kita melihat tidak sedikit orang Kristen mulai mengalami krisis iman yang serius. Hari ini kita melihat berapa banyak orang yang masih percaya pemeliharaan Tuhan di masa pandemi ini. Hari ini kita melihat betapa manusia sedang bergumul tentang apa yang ia percayai. Bahkan hari ini tidak sedikit orang yang sedang mempertanyakan kembali apa yang ia percayai. Siapa yang ia percayai? Sekuat apa yang ia percayai? Seberapa mampu yang ia percayai itu menyelesaikan masalah-masalah hidupnya? Bapak Ibu Saudara sekalian, bagian yang kita baca pada malam hari ini itu adalah satu bagian di mana mencatat percakapan pribadi terakhir yang intim antara Tuhan Yesus dan Pilatus sebelum Tuhan Yesus itu disalibkan. Nah, dalam percakapan ini kita melihat dua orang yang punya dua agenda yang berbeda. Tuhan Yesus di dalam konteks ini kita melihat dia dianggap bersalah. Maka kemudian orang-orang Yahudi itu memperhadapkan Tuhan Yesus itu kepada Pilatus. Lalu kemudian di dalam isu-isu hoaks-hoaks yang disampaikan bahwa Yesus adalah salah satu orang yang mengancam kekuasaan Romawi pada waktu itu.
Itu sebabnya membuat satu keyakinan di dalam pemerintahan Romawi pada waktu itu untuk mengadili Tuhan Yesus. Kita lihat gambaran Pilatus adalah gubernur Yudea saat itu yang mewakili kekuasaan Romawi dan mewakili kekuasaan dunia saat itu, sedang berhadapan dengan raja di atas segala raja. Tetapi menariknya kalau kita melihat di dalam bagian ini, saudara. Saudara kalau perhatikan ayat 37 sampai 38, saudara akan menemukan 3 kata yang diulang di situ, dan itu berarti ini adalah penekanan penting, yaitu kata kebenaran. Saudara perhatikan ayat yang ke-37 dan 38. 37 akhir kita melihat kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang berasal dari kebenaran. 38a, kata Pilatus kepadanya, apakah kebenaran itu? Saudara-saudara, itu berarti ini adalah menjadi bagian yang menjadi isu penting di dalam percakapan mereka. Apa itu kebenaran? Apa itu kebenaran? Saudara-saudara sekalian, maka di dalam ayat yang ke-37, kita akan merenungkan khusus di dalam ayat yang ke-37 dan 38 yang berkaitan dengan sang kebenaran. Saudara-saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-37, kita lihat di sana Pilatus berkata kepada Tuhan Yesus, "Jadi engkau adalah raja?" Saudara, apa yang bisa kita renungkan dari perkataan sinis dari seorang gubernur Yudea ini? Saudara, Pilatus tampil sebagai orang yang sedang gelisah sebetulnya. Di dalam bagian ini kita melihat di tengah-tengah pergumulannya menghadapi orang-orang banyak saat itu, dan dia pun sendiri tidak mengerti apa kesalahan daripada Tuhan Yesus. Tetapi dia melihat orang banyak. Satu penggambaran ketika itu bahwa penguasa dapat dipengaruhi oleh mayoritas. Penguasa dapat mengambil satu keputusan karena pengaruh mayoritas. Saudara, kita lihat di dalam bagian itu bagaimana suara, bagaimana orang-orang banyak yang datang memperhadapkan Tuhan Yesus kepada Pilatus. Dan Pilatus pun juga di dalam bagian ini ditempatkan di tengah-tengah apa yang dilihatnya sebagai satu perselisihan agama orang Yahudi. Dan harusnya dia tidak boleh masuk ke ranah itu, karena itu bukan bagian dia. Tetapi saat ini dia sedang berhadapan dengan orang banyak. Bagaimana kemudian dia berespon tentang itu? Belum lagi ditambah dengan isu-isu bahwa orang ini akan menjadi ancaman di dalam kerajaan atau pemerintahan Romawi. Maka saat itu kita melihat Pilatus mengajukan pertanyaan berbau sarkasme, berbau sinis dan mengejek. Dia mengatakan, "Jadi engkau adalah raja?" Saudara-saudara sekalian, Pilatus seperti mau berkata kepada Tuhan Yesus, "Apa hakmu sampai engkau menyatakan diri sebagai seorang raja? Ayo jelaskan." Ya, kira-kira kalau kita merenungkan bagian itu, dia sedang mau mengatakan hal yang seperti itu. Tetapi saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak terjebak di dalam pertanyaan yang dia tahu sendiri bahwa ini adalah pertanyaan yang keluar dari seorang yang tidak mengerti apa itu kebenaran, tidak mengerti apa yang dia sedang tanyakan. Tetapi dalam bagian itu justru Tuhan Yesus menggunakan percakapan ini untuk mengungkapkan identitasnya. Identitasnya yang sejati kepada Pilatus. Ketika dia ditanya apakah dia benar-benar raja orang Yahudi, Yesus dengan tegas mengatakan di ayat yang ke-37 itu, saudara-saudara. Dia mengatakan, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja." Kemudian Tuhan Yesus memberitahukan Pilatus, setelah dia mengkonfirmasi bahwa engkau mengatakan aku adalah raja. Tetapi Tuhan Yesus tidak berhenti di situ. Yesus melanjutkan, "Untuk itulah aku lahir, untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini." Bapak Ibu Saudara sekalian, dia datang sebagai raja. Tentu bukan raja secara jasmani. Dia datang sebagai raja rohani saat itu. Dan itulah kebenaran yang menentukan sejarah manusia. Itulah kebenaran yang sebetulnya nanti akan disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apa itu kebenaran?
Dan saudara-saudara sekalian, kita melihat di dalam ayat yang ke-37 bagian pertama ini, Tuhan Yesus menjelaskan sebuah kebenaran yang absolut, yang mutlak, bahwa Dia adalah Raja. Itulah kebenaran, itulah realita yang disampaikan, itulah yang sebenarnya yang disampaikan Tuhan Yesus kepada Pilatus. Bapak Ibu Saudara sekalian, maka disinilah di awal ini saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan bagian pertama ini. Ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku adalah Raja. Dan bukankah itu adalah kalimat, adalah keyakinan, adalah kebenaran yang membangun atau yang mendirikan imannya orang Kristen. Iman orang Kristen itu dibangun dari kepercayaan itu, bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia adalah Raja, dan Dia bukan hanya Raja satu hari saja. Dia adalah Raja, dan bukan Dia Raja hanya di dalam teritorial satu tempat saja. Dia bukan saja Raja bagi mereka bahkan yang membuka hatinya percaya kepada Kristus, namun Dia adalah Raja di atas segala raja, the cosmic king. Dia adalah Raja alam semesta. Dan itulah kebenaran yang absolut, itulah kebenaran yang mutlak di mana kita hidup di dalam dunia ini. Saudara-saudara sekalian, di awal percakapan mereka, Tuhan Yesus sudah memperlihatkan apa itu kebenaran. Kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini. Di ayat yang ke-37, saudara, kalau kita merenungkan bagian itu berbicara tentang sebuah realita kebenaran. Kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Pilatus. Tuhan Yesus sedang menyampaikan isi hati Allah Bapa. Dan bukankah itu peran Nabi di perjanjian lama? Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus bercakap dengan Pilatus, Tuhan Yesus sedang menggenapkan sebuah nubuatan yang Musa dulu pernah katakan. Mari kita membaca Ulangan 18 ayat yang ke-15. Ulangan 18 ayat yang ke-15. Musa pernah mengatakan sesuatu nubuatan, bahwa nanti akan datang nabi yang lebih besar lagi. Mari kita baca Ulangan 18 ayat 15. Baca 2, 3. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Ketika Tuhan Yesus sedang mengatakan isi hati Tuhan, ketika Tuhan Yesus sedang mengatakan kebenaran Tuhan, kebenaran yang mutlak itu, bahwa Dia adalah Raja di atas segala raja, itu adalah sebuah penggenapan daripada apa yang pernah Musa katakan. Dan Kristus datang untuk menyampaikan kata-kata yang tentu telah diberikan Bapa kepadanya. Saudara, di dalam doktrin Allah Tritunggal kita mengenal bagian-bagian ini. Apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah apa yang disampaikan oleh Allah Bapa untuk dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Apa yang telah diberikan oleh Bapa itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Dan itu motif di dalam Injil Yohanes yang kita bisa lihat antara hubungan Bapa dan Anak, Bapa dan Kristus. Bapa dan Kristus adalah satu. Relasi intim antara Bapa dan Anak begitu sangat kuat. Itu adalah motif di dalam Injil Yohanes. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam bagian itu. Saudara, untuk itulah, Tuhan Yesus melanjutkan lagi, untuk itulah aku lahir, untuk itulah aku datang ke dalam dunia untuk bersaksi tentang kebenaran. Saudara-saudara sekalian, apa itu kebenaran? Ini menjadi pertanyaan yang semakin menarik untuk kita renungkan pada sore hari ini. Apa itu kebenaran? Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini kita melihat kebenaran saat ini mulai banyak didefinisikan oleh orang-orang. Tergantung sudut pandang, tergantung siapa yang menilai, tergantung siapa yang memberikan kesimpulan atau pemahaman daripada sebuah kebenaran itu.
Saudara-saudara sekalian, kebenaran bukanlah bagaimana hal-hal yang tampak bagi kita itu adalah kebenaran. Kebenaran bukan adalah sesuatu yang dianggap mayoritas itu kebenaran. Bukan kebenaran itu ditentukan oleh mayoritas. Kebenaran bukan juga ditentukan oleh apa yang kita ingini. Oh, kalau kita mau inginkan ini, oh itu adalah kebenaran. Tidak, saudara. Tetapi apa itu kebenaran? Kalau kita melihat di dalam terjemahan, di dalam arti kata kebenaran, itu adalah sesuatu yang akurat atau benar dalam hal apapun yang sedang dipertimbangkan kepadanya. Dia selalu benar, dia selalu akurat untuk setiap apa yang dipertimbangkan. Maka coba ujilah segala sesuatu, apakah itu benar. Jikalau engkau sedang mengkaitkan dengan aspek yang satu, apakah dia konsisten tetap benar? Jikalau engkau memperbandingkan dengan satu aspek yang lain, apakah dia tetap konsisten tetap benar? Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak hal di dalam dunia ini orang-orang sedang membangun sebuah pengertian apa itu kebenaran. Saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini kita melihat kebenaran itu adalah sesuatu yang akurat, yang benar dalam hal apapun yang dipertimbangkan terhadap kebenaran itu. Misalnya, ini ada ilustrasi yang menarik untuk kita pikirkan dalil itu. Pikirkanlah tentang hukum gravitasi. Saudara-saudara sekalian, hukum gravitasi itu berbunyi apa? Apapun yang naik harus turun, atau apapun yang ada akan turun. Saudara-saudara, kalau kita mengangkat sesuatu, itu akan turun ke bawah. Itu karena adanya hukum gaya gravitasi bumi. Lalu saudara mau coba mengelak dan menolak itu. Saya tidak percaya hukum gravitasi. Lalu coba-coba berada di ketinggian gedung, lalu kemudian melompat di situ. Apakah dia jatuh ke bawah? Itu namanya orang gila, saudara. Sedang mau menolak sebuah dalil kebenaran seperti itu. Maka tidak perlu waktu lama lagi Anda akan mengetahui bahwa ada yang namanya kebenaran yang mutlak. Dan itu bisa diketahui. Bahwa ternyata semua benda-benda yang di atas itu akan jatuh. Ini ilustrasi waktu kita berbicara tentang dalil hukum gaya gravitasi. Saudara-saudara sekalian, kalau misalnya kita juga membayangkan batu itu keras, ya air itu basah, rumput itu hijau, ya ini satu kalimat yang sangat indah dikutip oleh seorang atau dituliskan oleh seorang hamba Tuhan begitu. Dia mengatakan, jika Anda tidak percaya pada kebenaran-kebenaran yang mutlak itu tadi, maka Anda mungkin berkata, tidak, bagi saya batu itu lunak. Cobalah genggam batu itu. Tidak, air itu kering, cobalah cemplung ke dalam air. Tidak, rumput itu berwarna orange, berwarna bukan hijau ketika dia sedang tumbuh dan sebagainya. Saudara, tetapi hanya karena Anda mungkin mempercayainya dengan sepenuh hati, tidak demikian halnya. Karena kebenaran itu selalu benar. Sesuatu yang selalu benar pada dirinya sendiri. Saudara, itulah gambaran yang kita mau coba renungkan pada malam hari ini. Bahwa kebenaran yang diberitakan oleh Kristus itu adalah kebenaran yang mutlak. Ini bagian pertama, saudara. Kebenaran yang mutlak. Itu sebabnya, saudara, di dalam bagian ini kita lihat apa yang dikatakan di dalam Yesus menjelaskan kepada Pilatus bahwa aku dikatakan di situ, aku adalah raja dan untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Saudara-saudara sekalian, berbicara tentang kebenaran. Kebenaran bukanlah tentang apa yang, sekali lagi saudara ya, kebenaran bukan sesuatu apa yang seperti yang kita inginkan. Oh, itu kebenaran. Bukan sesuatu yang indah, yang elok. Oh, itu adalah kebenaran menurut kita. Bukan sesuatu yang menyenangkan kita, baru itu namanya kebenaran. Karena akan nanti berhadapan dengan penilaian orang lain. Maka akan menghasilkan sebuah relativisme. Orang akan mengatakan kebenaran untuk dirinya sendiri. Tetapi orang lain mengatakan bahwa itu bukan kebenaran. Maka tidak ada sesuatu pun yang kemudian mutlak ketika itu tidak didasarkan oleh kebenaran yang mutlak.
Saudara harus ingat bahwa begitu banyaknya orang-orang hari ini yang sedang membangun kebenaran-kebenarannya, tetapi tidak didasarkan oleh kebenaran yang absolut. Saudara, di abad 18, di zaman kebangkitan, zaman empirisme, seorang filsuf John Locke di Inggris itu pernah membuat satu teori tentang kebenaran. Dia mengatakan kebenaran adalah apa yang sesuai dengan kenyataan. Kalau sesuai dengan kenyataan, itu kebenaran. Lalu mulailah diuji kebenaran itu. Maka ketika berhadapan dengan satu keadaan di ruang persidangan, saudara membayangkan bagaimana orang-orang yang sedang membela kebenaran dalam tanda kutip. Ada orang-orang dengan profesi tertentu membela kebenaran, membela orang yang bersalah atau orang yang tidak bersalah, yang sedang mempermainkan sebuah realita. Saudara ingat, orang-orang yang berjuang di ruang persidangan sedang memainkan realita menjadi sebuah kebenaran. Lalu, apakah pemahaman John Locke itu masih bisa dipertahankan? Bahwa semua yang kebenaran itu adalah realita. Sekarang, berapa banyak orang-orang hari ini sedang memperjuangkan kebenaran dalam tanda kutip dan sedang mempermainkan realita untuk sebuah kepentingan. Apakah masih ada kebenaran yang absolut dalam dunia ini? Saudara-saudara, di dalam bagian itu kita melihat apa itu kebenaran. Kebenaran itu, saudara, harus berdasarkan sudut pandang Allah sendiri. Karena seluruh realita hidup manusia Allah sudah ketahui. Seluruh realita manusia bahkan Allah sudah tetapkan di dalam kekekalan. Seluruh realita manusia itu sudah Allah rencanakan di dalam kekekalan. Maka apa yang luput daripada Allah? Maka Allah yang mutlak menjadi standar kebenaran. Kenapa? Karena justru Allah lah yang mengerti, bahkan Allah yang menetapkan segala realita hidup manusia. Tidak ada kebohongan di dalamnya. Tidak ada sesuatu yang kurang di dalamnya. Itu berarti dia mutlak adalah kebenaran. Saudara, kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang sedang mempertanyakan kebenaran, apa yang kita akan jawab? Ketika orang sedang mempertanyakan iman kita, mengapa Yesus Kristus satu-satunya juru selamat? Itu adalah kebenaran yang mutlak. Mengapa Alkitab adalah firman Allah? Itu adalah kebenaran mutlak. Mengapa Allah kita adalah Allah Tritunggal? Itu adalah kebenaran mutlak. Lalu apa jawaban kita ketika mereka sedang mempertanyakan kebenaran yang kita anggap itu adalah sebuah kebenaran? Sekali lagi saudara, kebenaran tetap kebenaran. Walaupun keadaan berbeda. Walaupun orang-orang mengatakan tidak setuju di sana, setuju. Tetapi kebenaran tetaplah kebenaran. Saudara-saudara, seorang teolog bernama Francis Schaeffer, dia mengatakan satu kalimat penting tentang kebenaran yang dikaitkan dengan realita hidup manusia. Dia mengatakan satu kalimat di dalam bagian itu, saudara. Satu hal yang begitu menarik, bahwa seluruh apa yang ada di dalam dunia ini itu berkaitan dengan Tuhan sendiri. Dan kekristenan itu bukan sebuah potong-potongan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang realita keberadaan hidup manusia. Namun kekristenan itu adalah sebuah permulaan dan ada akhir di sana, di mana itu menjadi satu kesatuan yang ada sistem kebenaran yang lengkap di sana, dan kebenaran itu akan berdiri untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tentang realita hidup manusia. Hanya Alkitab satu-satunya yang lengkap menjelaskan tentang keberadaan hidup manusia dengan 4 pertanyaan. Pertama, Alkitab jelas mengatakan dari mana manusia itu berasal. Yang kedua, Alkitab jelas mengatakan bahwa mengapa manusia dicipta oleh Tuhan. Yang ketiga, Alkitab mengatakan bagaimana seharusnya manusia itu hidup. Dan yang keempat,
Alkitab mengatakan kemana manusia akan pergi. Hanya Alkitab satu-satunya sumber kebenaran adalah firman Allah yang menjelaskan secara lengkap tentang keberadaan manusia. Kenapa saudara? Karena Alkitab itu diiluminasikan oleh Roh Kudus. Firman Allah ini tertuang. Nah karena itu saudara-saudara, mari kita memikirkan jauh tentang kebenaran yang absolut ini. Sekali lagi, sebuah buku yang sangat indah menuliskan segala kebenaran adalah kebenaran Allah. Semua kebenaran itu berasal dari Allah. Sumber dari semua kebenaran itu adalah Allah Tritunggal. Tuhan adalah pencipta segala kebenaran. Saudara melihat di dalam bagian ini. Mari kita coba baca Roma 3 ayat 4. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu adalah kebenaran. Roma 3 ayat 4 saudara. Dikatakan di dalam bagian itu saudara. Sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar. Dan semua manusia pembohong seperti ada tertulis. Supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi, saudara. Perbandingan antara manusia adalah manusia yang berdosa dan Allah adalah benar. Allah adalah kebenaran. Bagaimana kita memikirkan lebih jauh tentang hal ini? Pikirkanlah tentang Allah Tritunggal yang kita percayai. Saudara, seorang teolog itu mengatakan bahwa Allah Bapa yang menuliskan kebenaran. Allah Anak yaitu Yesus Kristus yang mengkhotbahkan kebenaran. Allah Roh Kudus yang menerangi kebenaran itu sehingga dimengerti oleh manusia berdosa. Allah Tritunggal adalah sumber kebenaran. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya di dalam bagian ini kita melihat ketika percakapan Tuhan Yesus dengan Pilatus berbicara tentang kebenaran. Apa itu kebenaran? Dan kita lihat di dalam bagian ini saudara. Ya nanti kita lihat kemudian ayat terakhir itu, kita lihat ayat yang ke-38b. Pilatus kembali lagi kepada orang Yahudi dan mengatakan, aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Mengapa Pilatus tidak mendapati kesalahan Tuhan Yesus saudara? Jawabannya simpel. Karena memang Tuhan Yesus tidak bersalah. Tidak ada kesalahan di dalam dirinya. Dia tidak berdosa. Dan untuk pertama kalinya sebetulnya Pilatus berhadapan dengan dalam tanda kutip seorang tahanan yang tidak bersalah, tidak berdosa. Saudara-saudara, di dalam bagian ini kita melihat apa yang menjadi menarik untuk kita renungkan tentang percakapan Tuhan Yesus dengan Pilatus. Mengapa Tuhan Yesus adalah sang kebenaran? Karena Dia dari surga. Dia adalah Allah sendiri. Maka segala sesuatu akan benar kalau sesuai dengan Kristus, sesuai dengan kebenaran Kristus. Karena itu barang siapa yang percaya kepada Kristus akan mendapatkan pembenaran. Tuhan Yesus di dalam kebenaran yang ada di dalam dirinya itulah nanti kita melihat melalui Dialah orang-orang berdosa itu dibenarkan oleh Allah Bapa. Saudara-saudara sekalian, mari kita merenungkan hadirnya sang kebenaran. Apa yang kemudian menjadi perenungan kita atau relevansinya dalam kehidupan kita? Apa yang kita bisa pikirkan ketika kita merenungkan tentang percakapan ini, saudara? Pertama, ada 3 poin yang saya ingin sampaikan dan kita renungkan di dalam bagian ini berbicara tentang kebenaran, saudara. Apa signifikansi kedatangan sang kebenaran itu? Kehadiran sang kebenaran itu, pertama, membenarkan manusia berdosa. Yesus Kristus adalah kebenaran. Yesus Kristus yang adalah mutlak kebenaran itu. Itulah sebabnya Allah Bapa memandang Dia untuk menilai manusia berdosa. Kita dibenarkan karena kebenaran Kristus. Itu adalah kebenaran yang mutlak. Dan di sanalah kita melihat ketika Tuhan Yesus nanti berkata di dalam ayat yang kalimat berikutnya,
supaya aku memberikan kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat mengapa Yesus adalah kebenaran. Sekali lagi, Yesus dari surga. Dia adalah Allah sendiri. Dia adalah sumber kebenaran yang men-sharekan kebenarannya kepada dunia ciptaan. Sekali lagi, Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan kalimat ini. Coba lihatlah ilmu pengetahuan. Ada logi-logi di dalamnya. Mikrobiologi, biologi, sosiologi, antropologi dan sebagainya. Kenapa ada logi di dalamnya? Karena ada jejak-jejak logos yang ada di dalam ilmu pengetahuan itu. Dan sekali lagi saudara-saudara, apa itu ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan itu adalah respon manusia dengan memakai intelektualnya untuk meresponi ciptaan Tuhan. Lalu kemudian dia menyimpulkan menjadi sebuah dalil yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dan itu adalah ilmu pengetahuan. Tetapi anak-anak muda, engkau yang masih kuliah, ingatlah bahwa ilmu pengetahuan itu bersumber kebenarannya daripada Kristus, Sang Logos itu. Itu sebabnya firman itu, kebenaran itu datang agar dunia ciptaan juga boleh mendapatkan kebenaran. Itu sebabnya ada dalil-dalil hukum-hukum alam. Itu adalah kebenaran yang berasal daripada kebenaran Kristus. Saudara teolog reform bernama Cornelius Van Til, dia pernah mengatakan satu kalimat penting, saudara. Setiap fakta terikat pada penciptanya dan menemukan maknanya dalam hubungannya dengan Tuhan. Segala sesuatu itu berkaitan dengan Sang Penciptanya. Bagaimana kita berpikir tentang Tuhan, itu akan menentukan bagaimana kita berpikir tentang dunia. Itu menentukan bagaimana kita berpikir tentang hidup kita, waktu kita kaitkan dengan Sang Pencipta. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya kalau kita terus memikirkan kebenaran yang mutlak ini, yang adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah karena itulah Tuhan Yesus sedang mau menyampaikan kepada Pilatus, inilah kebenarannya. Inilah kebenarannya. Tuhan Yesus seperti mau mengatakan kepada Pilatus, aku ingin memberitahukan apa yang seharusnya engkau harus ketahui, hai Pilatus. Aku datang ke dalam dunia ini untuk bersaksi tentang kebenaran. Itulah aku. Itu sebabnya di bagian sebelumnya ketika Yesus sedang menjawab keraguan-raguan Thomas. Bahkan Filipus yang ada di pasal 14 itu. Ketika Thomas dan Filipus sedang mempertanyakan tentang Allah Bapa, Tuhan Yesus kemudian menjelaskan kepada dia, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Saudara-saudara sekalian, kita melihat di dalam bagian ini, Tuhan Yesus mengatakan, aku adalah kebenaran. I am the truth. Inilah kebenarannya. Dan aku datang untuk memberikan kesaksian tentang kebenaran. Dan siapa yang kemudian membuka hatinya mendengarkan suaraku. Membuka hatinya mendengarkan suaraku. Saudara, doktrin yang sangat penting di dalam bagian ini. Ketika kita memikirkan kembali setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Di dalam doktrin reform kita belajar bahwa ini adalah panggilan efektif dari Tuhan. Ini adalah panggilan berdasarkan kedaulatan Tuhan sendiri bagi domba-dombanya untuk datang kepadanya. Ini adalah panggilan untuk orang-orang pilihan Allah yang akan mendengarkan suara Kristus sebagai gembala bagi domba-dombanya. Saudara-saudara, tetapi di dalam bagian itu kita melihat bagaimana kemudian mereka mendengarkan suara gembalanya. Dan itulah yang kita mengerti. Di dalam Alkitab mengatakan bahwa dimulai dengan kelahiran kembali terlebih dahulu. Hati yang keras itu dilembutkan oleh Roh Kudus terlebih dahulu. Hati yang menolak itu tadinya itu kemudian dibuka oleh Roh Kudus terlebih dahulu. Agar kemudian kebenaran itu tertanam
menuju kepada kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus. Dan itu adalah karya Roh Kudus. Nah, saudara-saudara sekalian, maka masuk di dalam ayat yang ke-38. Pilatus kemudian berkata kepada Tuhan Yesus, apakah kebenaran itu? Saudara, pada titik ini Pilatus sedang mengajukan pertanyaan yang sinis. Dia bertanya, apakah kebenaran itu? Saudara, memang ini adalah pertanyaan retoris memang, tetapi mengandung sebuah pertanyaan yang sinis. Kenapa, saudara? Karena Pilatus sebetulnya tidak sedang menginginkan jawaban itu. Tidak benar-benar menginginkan jawaban itu sebetulnya. Pilatus tidak terlalu peduli dengan kebenaran. Tetapi ironisnya, saudara, Pilatus mengajukan pertanyaan itu tentang kebenaran kepada sang kebenaran. Menarik untuk memikirkan lebih jauh. Dia mempertanyakan kebenaran, tetapi dia tidak peduli tentang kebenaran. Dan saat itu, saudara, Anak Allah yang adalah kebenaran itu sendiri sedang berhadapan tepat di hadapan Pilatus. Namun dia tidak dapat melihat kebenaran itu. Ironis sekali. Satu masa yang begitu sangat penting untuk terus kita renungkan sebagai gereja Tuhan. Waktu memikirkan tentang percakapan Pilatus dengan Tuhan Yesus, Pilatus sedang mempertanyakan pertanyaan kebenaran. Apa itu kebenaran? Sedangkan dia sendiri tidak peduli dengan kebenaran. Bahkan dia sedang berhadapan dengan kebenaran itu, tetapi dia tidak melihat kebenaran itu. Ironis yang begitu menyedihkan. Saudara, pertanyaannya bagi kita malam hari ini. Berapa banyak kita hari ini yang sama dengan Pilatus? Kebenaran demi kebenaran, firman Tuhan demi firman Tuhan kita dengarkan. Tetapi kita tidak dapat melihat kebenaran itu sendiri. Saudara, berapa banyak kita orang-orang Kristen yang dekat dengan kebenaran, tetapi seperti terhilang di dalam kebenaran itu. Seperti seperti anak sulung di dalam perumpamaan anak yang hilang. Dia bersama-sama dengan papanya, tetapi sebetulnya dia sedang terhilang. Dia terhilang di dalam anugerah Tuhan. Dia sedang terhilang di dalam keluarganya, di dalam cakupan papanya. Dan itu adalah gambaran saudara dan saya yang seringkali bisa jatuh di dalam bagian ini ketika kita sudah menjadi orang Kristen, tetapi kita terhilang di dalam anugerah Tuhan. Kita sedang berhadapan dengan kebenaran, tapi kita tidak bisa melihat kebenaran itu. Kita sedang mendengarkan kebenaran, tapi kita tidak bisa percaya kebenaran itu. Kenapa? Ini pertanyaan penting untuk kita renungkan malam hari ini. Paling tidak beberapa hal yang saya ingin sharingkan. Kenapa seseorang itu tidak dapat mengerti kebenaran, walaupun ada kebenaran di dalam atau di depannya yang dia terima. Pertama, saudara, orang itu tidak melihat atau tidak mengerti kebenaran karena mereka buta melihat diri mereka. Ada sesuatu terus yang membelenggu diri mereka sehingga mereka tidak melihat realita keselamatan yang Kristus sudah lakukan di dalam hidupnya. Bahwa dia dikasihi, dia diterima kembali oleh Tuhan karena karya Kristus. Tapi dia tidak melihat itu. Dia buta melihat itu. Ada kebutaan rohani yang terus ada di dalam dirinya. Sama seperti waktu kita sedang menyalakan lampu mobil kita. Kenapa tidak memancarkan cahaya di depan? Karena lumpur sedang menutupi kaca mobil kita. Maka seharusnya lumpur itu harus dihapus, dibersihkan supaya cahaya itu kembali memancar ke depan. Itulah gambaran kebutaan rohani, saudara. Orang yang tertutup, orang yang salah mengerti diri. Yang kedua, saudara, orang yang gampang berpuas di dalam kerohaniannya. Orang yang merasa cukup, self-sufficient. Merasa diri sudah cukup. Dia merasa diri sudah cukup. Kenapa? Karena dia peroleh kecukupan itu di luar Kristus. Ada rasa kecukupan diri namun di luar Kristus. Itu sebabnya dia tidak pernah bisa mendapatkan kebenaran itu. Karena dia menganggap diri sudah cukup, padahal dia di luar Kristus. Yang ketiga, saudara, gagal melihat kemuliaan Tuhan.
Saudara, Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan, ketika kita sedang melayani Tuhan, apakah sungguh kita bisa melihat Tuhan bekerja di situ atau tidak? Jangan-jangan kita hanya melayani karena rutinitas, karena terjadwal. Jangan-jangan kita datang beribadah hari Minggu karena hari Minggu. Tapi apakah kita bisa melihat Tuhan bekerja di situ? Apakah ketika kita sedang melayani Tuhan, apakah kita bisa melihat bahwa Tuhan bekerja di situ? Ataukah ya rutinitas saja kok. Minggu depan terjadwal lagi, melayani lagi. Tapi apakah bertumbuh? Apakah iman bertumbuh dengan kebenaran yang diterima? Saudara, mari ketika kita sedang merenungkan tentang pertanyaan Pilatus, menggambarkan bahwa dia tidak memahami kebenaran. Saudara, mungkin saja pemikirannya itu banyak dipengaruhi oleh filosofi yang ada di zaman Pilatus saat itu. Filosofi atau di dalam pemikiran peradaban saat itu yang mengatakan bahwa kebenaran tidak dapat diketahui, kebenaran tidak dapat dicapai. Tidak ada kebenaran yang mutlak. Hanya satu yang mutlak, yaitu tidak ada yang mutlak. Dan disitulah Tuhan Yesus sedang membongkar akar masalah pemikiran pada waktu itu yang salah tentang sebuah kebenaran. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, di dalam bagian ini, mari kembali kita renungkan, apa makna kehadiran sang kebenaran itu dalam hidup kita. Ketika kita sedang merenungkan tentang makna Natal malam hari ini. Yang pertama tadi, bahwa Yesus datang ke dalam dunia itu. Sang kebenaran itu datang untuk membenarkan manusia berdosa. Yang kedua, sang kebenaran itu datang agar manusia berdosa mengerti kebenaran yang sejati. Di tengah-tengah dunia yang begitu banyaknya kebenaran-kebenaran yang sedang dibangun oleh manusia. Bukankah Rasul Paulus sudah pernah mengatakan ini di dalam Roma pasal yang ke-10? Mari kita coba baca Roma pasal 10, saudara. Apa yang Paulus pernah katakan? Bukankah itu juga terjadi hari ini? Mari kita baca Roma 10 ayat yang saya bacakan ayat 1, 2 dan 3 ya. Saudara bisa memperhatikan di sana. Roma 10 ayat 1, 2 dan 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Tidak takluk kepada kebenaran Allah, kenapa? Karena mereka sedang membangun kebenaran-kebenarannya sendiri-sendiri. Itu sebabnya di dalam surat Roma, satu keunikan Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma saat itu, dimulai dengan penggambaran fakta dosa. Keunikan surat Roma adalah penggambaran tentang fakta dosa. Dan dosa itu dimulai, kalau kita lihat di dalam Roma pasal 1 ayat 18. Sebab murka Allah nyata dari sorga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Saudara-saudara, menindas kebenaran dengan kelaliman. Apa yang kita bisa lihat di dalam bagian itu, saudara? Manusia hari ini begitu banyak yang sedang membangun kebenaran-kebenarannya sendiri. Situ kebenaran, di sini kebenaran. Kita bingung jadinya. Oh, yang mana kebenaran? Dia mengatakan kebenaran. Dia mengatakan kebenaran. Akhirnya muncullah teori relativisme. Relatif kok. Kebenaran itu relatif kok. Oh, dia mengatakan itu kebenaran. Oh, ini mengatakan itu kebenaran. Kalau begitu kita bingung. Yang mana kebenaran? Maka kita mulai diombang-ambingkan dengan kebenaran itu sebetulnya yang mana. Di tengah-tengah pergumulan kita menghadapi apa itu kebenaran, yang mana itu kebenaran yang sejati, Kristus datang untuk menegakkan kembali apa itu kebenaran yang benar. Untuk menjelaskan kembali, untuk mengungkapkan kembali
Allah yang benar-benar Allah. Saudara-saudara sekalian, kalau merenungkan bagian ini, saudara, apa itu kebenaran? Kongfucu pernah mengatakan bahwa kebenaran itu adalah jalannya pengetahuan. Maka kebenaran engkau dapatkan jika engkau punya pengetahuan. Namun, apakah itu tetap kebenaran? Saudara masih ingat tadi di awal kita sudah menjelaskan kebenaran itu ketika dikaitkan dengan banyak aspek, dia tetap relevan, dia tetap konsisten, tidak berubah, walaupun banyak bagian-bagian yang sedang dipertimbangkan kepadanya. Apapun yang dipertimbangkan kepadanya, dia tetap konsisten, dia tetap sama. Nah sekarang, apa yang dikatakan oleh Kongfucu, bahwa kebenaran itu jalannya pengetahuan. Orang benar itu ketika orang itu punya pengetahuan. Sekarang coba kita pikirkan, berapa banyak orang-orang pintar hari ini yang justru melawan Tuhan. Apakah itu yang namanya kebenaran? Orang-orang modern mengatakan benar itu jika masuk akal. Saudara, itu sebabnya orang sekarang berusaha untuk membenarkan dirinya. Oh, saya benar kok. Ketika satu orang itu bertikai dengan orang lain, coba tanya, kenapa bertikai? Saya benar kok. Oh, saya juga benar kok. Karena merasa diri, ya itu masuk akal. Apa yang saya perjuangkan itu masuk akal. Saudara-saudara, zaman postmodern hari ini, orang-orang sedang mulai menghancurkan struktur kebenaran yang ada. Dengan mulai kembali kepada kepuasan tubuh dan kepuasan emosi. Apa itu kebenaran? Oh, kalau itu memuaskan emosiku. Apa itu kebenaran? Oh, itu kalau saya bisa mendapatkan penilaian dengan tubuhku yang sempurna. Maka jangan heran saudara, hari ini lihat, banyak orang-orang sudah mulai aneh-aneh yang kita lihat. Mulai membangun sebuah image kesempurnaan dalam dirinya. Ya, otak-atik tubuhnya dengan berbagai macam cara agar dia tampak sempurna. Itulah spirit zaman postmodern hari ini. Yang kedua, saudara harus mengerti ilah zaman hari ini. Tantangan zaman kita hari ini. Orang sedang membangun sebuah kebenaran kalau itu menyenangkan hatinya. Lihatlah lagu-lagu. Oh, lagu itu benar kok. Kenapa? Menyenangkan hatiku. Tidak perlu lihat tulisannya, tidak perlu lihat liriknya, apakah doktrinnya benar atau tidak. Yang penting itu menyenangkan hatiku. Itu adalah kebenaran. Dan saudara harus ingat, itu adalah spirit zaman postmodern hari ini. Nah karena itu mari kita tetap peka akan tantangan zaman kita. Lalu di dalam ketidakmengertian kita, mana yang benar kalau begitu? Kristus datang menegakkan kembali apa itu kebenaran. Dia mengatakan, akulah kebenaran. Seluruh para pemikir-pemikir, para filsuf-filsuf yang sedang memikirkan tentang apa itu bijaksana, apa itu yang namanya kebenaran, pengetahuan dan sebagainya. Tetapi apakah kemudian mereka akan menemukan kebenaran itu? Sekali lagi saudara, kebenaran yang mutlak itu hanya berasal daripada Tuhan sendiri. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menguasai, yang mengetahui, bahkan menetapkan segala realita hidup manusia. Kalau saudara mencoba membangun sebuah kebenaran, pengertian kebenaran yang berasal dari dunia ini, maka coba uji ketika berhadapan dengan aspek hidup yang lain, apakah dia tetap konsisten. Di sini mungkin tetap konsisten, tapi coba uji yang ini. Tetap benar? Coba uji yang itu, tetap benar? Maka di situ kita melihat ketidakkonsistenan ketika dunia sedang membangun sebuah kebenaran. Lalu kalau begitu, bagaimana relevansinya dalam hidup kita? Waktu kita melihat Yesus datang menegakkan kembali sebuah kebenaran, maka bagaimana sikap kita terhadap kebenaran? Bagaimana sikap kita terhadap kebenaran, saudara? Ketika Kristus sudah datang menyatakan kebenarannya, lihatlah perempuan
janda miskin itu yang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lihatlah perempuan yang menuang minyak narwastu itu ke kaki Yesus dan melapnya dengan rambutnya. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia tahu itu kebenaran yang dia lakukan. Lihatlah Maria yang berbeda dengan Marta. Marta yang sibuk melayani di dapur, tetapi Maria duduk di kaki Tuhan Yesus belajar karena dia tahu ini adalah kebenaran. Pertanyaannya bagi kita malam ini, bagaimana kita berespon? Kita bersyukur karena kebenaran telah hadir, saudara. Nah, karena itu kita akan menikmati kebenaran itu, dan seharusnya itu menjadi warna dalam hidup kita. Seharusnya itu yang akan memimpin hidup kita. Para mahasiswa, para pelajar, ingatlah bahwa seluruh ilmu pengetahuan itu harus dipimpin oleh Kristus. Seluruh ilmu pengetahuan itu harus dipimpin oleh firman Tuhan. Kenapa? Karena dialah sumber kebenaran. Nah, karena itu mari engkau yang masih kuliah, kaitkanlah segala apa yang kau terima di bangku kuliahmu itu, kaitkan dengan Kristus. Lihatlah bahwa dia adalah sumber kebenaran itu. Dan karena itu saudara, kita masih punya pengharapan kok. Di tengah-tengah ketidakmengertian lagi dengan semangat relativisme hari ini. Oh, itu kebenaran, oh ini kebenaran. Terus yang mana dong kebenaran? Malam hari ini kita diingatkan Tuhan kembali bahwa kita punya satu kebenaran yang mutlak. Kristus sang kebenaran itu sudah datang untuk menegakkan kembali kebenaran yang absolut. Maka jangan bimbang, jangan ragu lagi bertanya, yang mana itu kebenaran? Siapa itu kebenaran? Di mana dapatkan itu kebenaran? Kristus hadir dalam dunia ini untuk bersaksi akan kebenaran. Dan yang ketiga, saudara, dia katakan lagi, untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Itu berarti, saudara, kehadiran sang kebenaran itu untuk memanggil saudara dan saya untuk bersaksi tentang kebenaran. Memanggil gereja hari ini untuk menjadi saksi kebenaran di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Saudara, seorang teolog bernama Douglas Groothuis di dalam bukunya yang diterbitkan oleh Momentum berjudul Pudarnya Kebenaran. Dia mengatakan satu kalimat yang begitu membuat kita kembali berpengharapan. Dia mengatakan kabar baiknya adalah bahwa kebenaran masih merupakan kebenaran. Bahwa kebenaran menyediakan tulang punggung bagi kesaksian dan pelayanan di zaman postmodern ini. Dan bahwa kebenaran Allah tidak pernah gagal. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, jika hari ini kita berhadapan dengan begitu banyaknya ketidakadilan, begitu banyaknya ketidakbenaran yang mungkin ada di tengah-tengah hidup kita. Bahkan mungkin dunia ini sudah menganggap itu adalah kebenaran. Kemana kita akan pergi? Bagaimana kita harus bersaksi? Apa panggilan kita di tengah-tengah dunia ini? Ingatlah, hari Natal ini mengingatkan kita. Ada panggilan istimewa dari sang kebenaran kepada kita. Seperti apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan. Dia datang, dia lahir untuk bersaksi tentang kebenaran. Demikian juga saudara dan saya, sebagai murid Kristus, dipanggil untuk bersaksi bagi kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Mari kita berlari dan belajar dari Dia yang adalah sang kebenaran itu, yang telah mati agar kita kembali diperdamaikan dengan Allah Bapa. Mari kita bersyukur untuk sang kebenaran yang telah datang di dalam dunia ini, yang telah menyatakan kebenaran yang sejati itu. Lalu pertanyaannya saudara, di hari Natal ini apa yang kita syukuri? Di hari Natal ini seharusnya kita memiliki apa?
Di hari Natal ini seharusnya kita berpengharapan seperti apa? Berapa banyak orang yang galau, yang putus asa? Berapa banyak orang yang kehilangan pengharapan hari ini? Berapa banyak orang yang telah kehilangan bahkan imannya hari ini, yang seperti tidak sanggup menghadapi realita hidup? Mengapa itu terjadi? Karena dia belum mengerti Kristus yang sudah datang. Dia adalah sang kebenaran itu. Maka mari saudara, malam ini kita membuka hati kita, agar sang kebenaran itu lahir di dalam hati kita. Mari kita mencintai kebenaran. Mari kita memberitakan kebenaran dan bersaksi bagi kebenaran. Karena itulah tujuan sang kebenaran itu datang ke dalam dunia ini.